Mertua usir paksa ibuku dari rumah karena berpakaian sederhana dan miskin. Setelahnya aku balas mereka lebih menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Hari itu seharusnya menjadi momen penuh kehangatan. Ibuku, dengan segala kerendahan hati dan kerinduan yang terpendam, datang berkunjung ke rumah mertuaku. Ia membawa senyum yang tulus, meski wajahnya terlihat letih setelah menempuh perjalanan jauh dari kampung. Di tangannya tergenggam sebuah tas kain sederhana berisi buah tangan seadanya, pisang hasil kebun dan kue basah yang ia buat sendiri. Aku yang melihatnya dari jendela langsung bergegas menyambut. Namun langkahku terhenti ketika mendengar bisik-bisik dari dalam ruang tamu. Suara mertuaku, tajam bagai belati, menembus dinding rumah. Lihat itu, datang juga ibunya. Masih saja dengan pakaian lusuh begitu. Malu-maluin, bisik ibu mertuaku pada suamiku. Aku tercekat. Rasanya seperti ada duri yang menancap di dadaku. Jantungku berdegup kencang. Ingin sekali aku menutup telinga agar tidak mendengar kata-kata yang merendahkan ibuku. Namun semuanya terlalu jelas. Pintu terbuka, dan di sanalah ibuku berdiri. Pakaian sederhana yang ia kenakan sebenarnya rapi, hanya saja memang jauh dari kesan mewah. Jilbab lusuhnya masih wangi sabun cuci. Bajunya bersih walau warnanya sudah memudar dimakan usia. Aku tahu betul. Ibu memilih mengenakan yang terbaik dari yang ia punya. Tatapan sinis langsung menyambutnya. Mertuaku mendongakkan dagu, seakan menimbang-nimbang apakah wanita sederhana itu pantas menginjakan kaki di rumah besar mereka. Bibirnya tersungging dengan senyum tipis yang penuh ejekan. Wah, akhirnya datang juga. Saya kira sudah lupa anaknya tinggal di sini, kata mertua dengan nada dingin. Ibuku tersenyum. Meski aku tahu hatinya pasti bergetar. Maaf, Bu, saya hanya ingin melihat cucu dan menengok anak saya. Semoga tidak mengganggu. Aku ingin sekali berlari dan memeluk ibu saat itu juga. Ingin berkata bahwa ia tidak salah, bahwa kehadirannya sangat berarti bagiku. Namun langkahku kaku. Ada rasa takut pada sikap mertuaku yang keras. Ada rasa malu karena suamiku hanya terdiam membeku di kursinya, seolah tak berdaya. Buah tangan yang dibawa ibu pun tak luput dari cibiran. Hanya bawa pisang? Ya ampun, rumah ini tidak kekurangan makanan, Bu. Lain kali tidak usah repot-repot. Daripada kelihatan, ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lirih namun penuh sindiran. Miskin. Dadaku serasa ditusuk. Kata itu, miskin, diucapkan dengan enteng, seolah menjadi stempel hinaan yang ditempelkan di wajah ibu. Aku menggenggam erat jemariku, menahan air mata agar tidak jatuh. Dalam batinku bergemuruh perasaan bersalah, karena tidak mampu membela ibu di hadapan mertua, karena membiarkan perempuan yang melahirkanku dipermalukan. Ibuku hanya menunduk. Senyumnya tetap dipaksakan, meski sorot matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu, di balik senyum itu ada luka yang ia sembunyikan. Luka yang disebabkan oleh orang-orang yang seharusnya menyambutnya dengan hangat. Suasana menjadi hening sesaat. Hanya ada suara detak jam dinding yang terdengar nyaring, seakan mengejek keheningan yang menyesakan. Aku berdiri di sisi ibu, mencoba mencari kata. Tapi sebelum sempat berbicara, mertuaku kembali menambahkan kalimat yang menusuk. Seharusnya, keluarga seperti ibu tidak pantas masuk ke rumah ini. Tidak level. Itulah kalimat yang akhirnya membuat mataku panas. Air mata yang kutahan pecah juga, mengalir tanpa bisa dibendung. Ibuku menoleh padaku, berusaha memberi kekuatan dengan tatapan lembutnya, seolah berkata, "Jangan menangis, Nak. Ibu kuat." Namun aku tahu, di balik tatapan itu, ada hati yang remuk. Hari itu menjadi awal dari luka yang dalam, luka yang akan mengubah jalan hidupku. Aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan pernah melupakan bagaimana ibuku diperlakukan. Suatu saat,
Aku akan membuat mereka menyesali setiap kata dan tatapan merendahkan itu. Orang seperti itu tidak pantas masuk keluarga kita. Ucapan itu meluncur dari mulut mertuaku dengan nada penuh keangkuhan. Kalimat yang menusuk lebih tajam dari sebilah pisau. Kata-kata itu tidak hanya merendahkan ibuku, tapi juga merendahkan darah dagingnya sendiri, aku. Aku menatap ibu yang berdiri dengan kepala tertunduk, seolah kalimat itu hanya angin lalu. Tangannya yang berkeriput menggenggam erat ujung tas kain yang ia bawa, seakan menyalurkan segala rasa sakit lewat genggaman itu. Bibirnya gemetar, tapi ia tetap memaksa tersenyum. Senyum pahit yang hanya bisa dipahami oleh seorang anak yang melihat ibunya dihina di depan mata. Aku ingin segera menyela, ingin bersuara lantang membela ibu. Namun sebelum sempat, suara lain terdengar. Suara yang lebih membuat hatiku hancur. "Bu, seharusnya bisa lebih menjaga penampilan," kata suamiku dengan nada lirih, namun penuh penekanan. "Jangan bikin malu di depan orang tua saya." Aku tertegun. Ucapan itu seperti tamparan keras di wajahku. Aku menoleh, menatap wajah suamiku dengan mata membelalak tak percaya. Bukankah seharusnya ia menjadi benteng yang melindungi kehormatanku dan ibuku? Bukankah seharusnya ia yang pertama kali berdiri menghadang ucapan-ucapan kejam itu? Tapi tidak. Lelaki yang kucintai, yang kucurahkan seluruh hidupku, justru menambahkan garam pada luka. Ibuku terdiam semakin dalam. Tidak ada pembelaan, tidak ada bantahan. Hanya ada kesabaran yang dipelihara dengan penuh kerendahan hati. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca, namun ia menunduk agar air matanya tidak jatuh di hadapan orang-orang yang menghinanya. Seisi ruang tamu dipenuhi aura dingin. Tatapan mertua dan ipar-ipar yang duduk di sekeliling seperti panah yang menembus ke arah kami. Ada yang menahan tawa, ada pula yang hanya menyeringai puas melihat ibu begitu direndahkan. Aku akhirnya tidak tahan. Air mataku kembali mengalir. Kali ini bukan sekadar karena sedih, tapi karena marah dan kecewa. "Cukup, Bu," seruku sambil menatap mertuaku dengan mata berkaca. "Ibu saya datang ke sini bukan untuk dipermalukan. Kalau beliau sederhana, itu karena beliau hidup dalam kesederhanaan. Tapi justru dari kesederhanaan itulah saya belajar arti ketulusan." Namun suaraku terasa tenggelam. Tidak ada yang menghiraukan. Suamiku menatapku tajam, memberi isyarat agar aku diam. Mertuaku mendengus, menyilangkan tangan di dada seakan kata-kataku hanya ocehan tak berarti. Ibuku kemudian membuka suara dengan lembut. "Sudahlah, Nak," katanya padaku, mencoba menenangkan. "Tidak usah diperpanjang. Ibu hanya ingin melihatmu bahagia. Kalau kehadiran ibu tidak berkenan, ibu bisa pulang." Suaranya lirih, bergetar, namun penuh keteguhan hati. Mendengar itu, hatiku terasa digenggam erat lalu diremukan. Bagaimana mungkin wanita yang melahirkanku, membesarkanku dengan air mata dan keringat, diperlakukan seperti tamu tak diundang? Aku memandang ibu mertuaku dengan penuh amarah yang kubendung. Apa salahnya kalau ibu saya sederhana? Apa salahnya kalau beliau tidak punya pakaian mewah? Apakah nilai seseorang hanya dilihat dari pakaiannya? Tanyaku, suara gemetar namun penuh perlawanan. Tidak ada jawaban. Hanya sebuah cibiran dingin dari mertua. Lalu ia berkata lirih namun mematikan. "Yang sederhana tempatnya bukan di sini." Kalimat itu bagaikan pisau terakhir yang menusuk paling dalam. Aku menunduk, air mata jatuh ke lantai marmer rumah besar itu. Sementara ibuku tetap berdiri dengan tenang, meski aku tahu, hatinya penuh luka yang tak bisa kuobati. Hari itu, aku merasa seperti kehilangan dua hal sekaligus. Suami yang seharusnya menjadi pelindung, dan mertua yang seharusnya menjadi orang tua kedua. Yang tersisa hanyalah aku dan ibu, berdiri di tengah ruangan besar yang terasa asing, dengan luka yang entah kapan bisa sembuh. Dan di dalam diriku, perlahan mulai tumbuh sebuah tekad, aku tidak akan diam. Ucapan-ucapan yang menyayat hati ini akan menjadi awal dari sebuah balasan yang kelak lebih menyakitkan. Hari itu adalah titik terendah dalam hidupku.
Belum kering luka dari ucapan-ucapan menyakitkan, tiba-tiba mertuaku berdiri dengan wajah penuh amarah. Ia menunjuk ke arah pintu, suaranya lantang, menggema di seluruh rumah. Keluar. Saya tidak mau ada orang rendahan di rumah ini. Pergi sekarang juga. Kalimat itu jatuh begitu keras, membuat tubuhku seolah lumpuh. Aku menoleh, melihat ibuku yang masih menunduk, wajahnya pucat pasi. Tangannya bergetar, namun ia tetap berdiri tegak, seakan ingin menjaga martabatnya meski diinjak-injak. Aku berlari menghampiri. Jangan, Bu. Jangan usir ibu saya. Beliau tidak salah apa-apa. Teriakku dengan air mata bercucuran. Suaraku pecah, memohon sedikit belas kasihan dari orang-orang yang seharusnya menganggapku keluarga. Namun tidak ada yang luluh. Tidak ada yang tersentuh. Mertuaku bahkan mendekat, menarik lengan ibuku dengan kasar. Saya sudah bilang, rumah ini bukan tempatnya orang seperti dia. Keluar sebelum saya yang seret. Aku menjerit, berusaha melepaskan tangan ibu dari genggamannya. Jangan kasar. Itu ibu saya. Dan saat aku berharap suamiku datang membela, kenyataan pahit kembali menamparku. Ia justru berdiri di sisi mertuaku, menatapku dengan dingin, lalu ikut mendorong tubuh ibuku menuju pintu. Ibu, tolong jangan bikin masalah. Pergilah. Nanti saya dan dia jadi bahan omongan orang, katanya tanpa ragu, dengan nada yang seakan ingin cepat menyelesaikan aib yang mereka anggap berasal dari ibuku. Tubuhku bergetar hebat. Hatiku seperti diremukkan berkali-kali. Aku tidak percaya, lelaki yang kucintai, yang seharusnya menjadi pelindung bagi keluargaku, justru tega mendorong ibuku keluar dari rumahnya sendiri. Ibuku terhuyung, langkahnya goyah. Tas kain yang ia bawa jatuh ke lantai, pisang dan kue yang ia buat sendiri berhamburan. Aku buru-buru meraihnya, ingin memungut dan mengembalikannya. Namun suara mertua memotong tajam. Biarkan saja. Sampah begitu tak usah dibawa masuk lagi. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku menatap wajah ibuku. Ia masih mencoba tersenyum padaku, meski air matanya sudah menetes. Sudah, nak, jangan ribut lagi. Ibu tidak apa-apa. Ibu bisa pulang. Tidak. Aku tahu ibuku tidak baik-baik saja. Aku tahu di balik kata-katanya ada luka yang dalam. Tapi ia memilih menahan semua itu, agar aku tidak semakin tersiksa. Mertua semakin keras mendorong, hingga akhirnya ibuku benar-benar terpaksa melangkah keluar. Pintu rumah besar itu dibanting keras di belakangnya, seakan memutus segala hubungan dan menutup segala kesempatan untuk dihormati. Aku menjerit, memukul-mukul pintu dengan emosi yang tak terbendung. Kalian jahat. Bagaimana bisa kalian tega melakukan ini? Itu ibu saya. Perempuan yang sudah melahirkan dan membesarkan saya dengan susah payah. Namun jawabannya hanyalah dingin. Kalau kamu tidak terima, kamu boleh ikut keluar bersamanya, kata suamiku dengan nada tegas, dingin, seakan ia sedang berbicara dengan orang asing. Tubuhku lemas mendengar itu. Aku hampir terjatuh. Aku tidak hanya kehilangan penghormatan dari mertua, tapi juga kehilangan cinta dari suami yang selama ini kujaga. Di luar, kulihat ibuku berdiri dengan tubuh ringkih, memegang tas kainnya yang kusut. Tatapannya padaku penuh kasih, seakan ingin berkata, "Ibu baik-baik saja. Bertahanlah, nak." Namun hatiku sudah membeku. Air mata yang terus mengalir berubah menjadi bara. Aku menggenggam erat jemariku, menahan perih yang membakar dada. Dalam hati, aku bersumpah, aku tidak akan diam. Aku akan membuat mereka menyesali setiap hinaan, setiap dorongan, setiap ucapan yang telah menyayat hati. Hari itu, saat ibuku diusir paksa dari rumah dengan tanpa belas kasihan, adalah hari lahirnya tekad dalam diriku. Tekad untuk membalas, bukan dengan tangan, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar luka fisik, penyesalan seumur hidup. Di teras rumah besar itu, aku akhirnya berhasil meraih tubuh ibuku yang rapuh. Ia hampir terjatuh, tapi segera kupeluk erat.
Aroma sabun cuci yang masih menempel di bajunya menyatu dengan harumnya keringat yang jujur. Aroma yang sejak kecil menenangkan, kini justru membuat hatiku semakin remuk. "Ibu," suaraku pecah, air mataku mengalir deras membasahi bahunya. Ibuku membalas pelukan itu, menepuk-nepuk punggungku dengan tangannya yang kasar karena kerja keras. Namun kali ini tangannya bergetar. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar, keluar di antara isak yang ia tahan. "Nak, sabarlah. Biarkan ibu pergi saja. Jangan kau melawan mereka. Ibu kuat." Aku mengguncang kepala, menatap wajahnya yang berkeriput. Matanya sembab, meski ia berusaha menyembunyikannya dengan senyum yang dipaksakan. "Tidak, Bu. Ibu tidak salah. Kenapa ibu yang harus pergi? Kenapa harus diperlakukan seperti ini?" Air mataku bercucuran, membasahi tangan ibuku yang masih menahan pelukanku. Aku tahu ibuku mencoba tegar, tapi aku bisa merasakan tubuhnya bergetar di dalam dekapanku. Hatinya pasti tercabik-cabik, seperti hatiku saat ini. Perempuan yang selama ini menjadi tameng hidupku, kini dipaksa menanggung hinaan di depan mata anaknya sendiri. Aku menoleh sekilas ke arah pintu yang baru saja dibanting mertuaku. Dari celah jendela, samar-samar terlihat bayangan mereka yang masih berdiri dengan angkuh, seakan puas telah berhasil mengusir tamu yang tak mereka inginkan. Suamiku pun tak tampak berusaha keluar, membuktikan betapa renggangnya hatinya dariku. Dadaku sesak. Ada luka yang begitu dalam, luka yang tidak bisa diobati dengan kata-kata. Aku menunduk kembali, memeluk ibuku lebih erat. "Bu, maafkan aku. Maaf karena aku tak bisa melindungimu. Maaf karena aku membiarkan mereka merendahkanmu di depan mataku." Ibuku menggeleng pelan, menghapus air mataku dengan ujung jarinya yang kasar. "Jangan begitu, Nak. Kau sudah berusaha. Semua yang terjadi bukan salahmu. Dunia memang sering kejam pada orang sederhana seperti kita. Tapi ingat, yang penting kita tidak pernah kehilangan hati yang bersih." Kata-kata itu justru membuat tangisku pecah semakin keras. Bagaimana bisa ibuku yang dipermalukan justru masih menenangkan aku? Bagaimana bisa beliau yang dihina masih memikirkan perasaanku lebih dari dirinya sendiri? Aku menangis bukan hanya karena sakit hati, tapi juga karena amarah yang membara. Amarah pada suami yang membiarkan semua ini terjadi, pada mertua yang dengan bangga merendahkan orang lain, dan pada diriku sendiri yang merasa tak berdaya. Aku bersumpah dalam hati, luka ini tidak boleh sia-sia. Air mata yang jatuh malam itu akan menjadi saksi sumpahku, bahwa suatu saat aku akan berdiri tegak, membuat mereka berlutut dengan penyesalan. Pelukan itu menjadi saksi bisu antara aku dan ibuku. Dua hati yang sama-sama terluka, dua jiwa yang dipaksa menelan hinaan, namun justru menemukan kekuatan dari air mata yang saling berbagi. Di langit malam yang mulai gelap, aku menengadah sejenak, merasakan hembusan angin yang dingin menusuk kulit. Seakan alam pun ikut menangisi perlakuan yang begitu kejam pada ibuku. Dan di dalam hati kecilku, aku berbisik, "Bu, mulai hari ini aku akan berubah. Luka ini akan jadi sumber kekuatanku. Mereka akan menyesal karena pernah merendahkan kita." Malam-malam setelah pengusiran itu terasa panjang seperti gurun. Di dalam kamar yang dulu penuh tawa, kini aku sering terjaga, memandang plafon sambil mendengarkan detak jam yang terasa menghakimi. Pikiran-pikiran yang berkecamuk seperti gelombang, datang, menggulung, lalu menabrak kembali ke pantai kehendak. Pilihan itu seperti dua jalan yang membentang di depanku. Di satu sisi ada rasa nyaman yang remuk, rumah, gelar istri, janji-janji masa lalu yang kini tampak rapuh. Di sisi lain ada panggilan lain, panggilan harga diri yang berdengung semakin keras sejak wajah ibuku dipermalukan. Aku memikirkan segala hal kecil yang dulu kusangka biasa saja. Senyum suami ketika aku membuatkan kopi, sapaan mesra di pagi hari, dukungan pada mimpiku kecil. Sekarang semua itu terasa seperti topeng tipuan yang mudah disingkap ketika keadaan menekan. Apakah cinta yang kubangun hanya sebatas kebiasaan?
Atau pernahkah ia benar-benar memilihku, selain memilih yang membuatnya nyaman di hadapan orang tua? Setiap kali aku mengingat tatapan datar suamiku saat mertua menyuruh ibu pergi, darahku mendidih. Tapi selain kemarahan, ada pula rasa takut. Takut kehilangan stabilitas, keuangan, reputasi, bahkan rasa aman. Aku tahu betul perempuan yang hidup dalam kondisi terpukul akan sulit berdiri sendiri. Ibuku saja selama hidupnya memilih kesederhanaan karena itu realitasnya. Namun, ketika aku memeluk ibuku dan merasakan tubuhnya yang gemetar itu, sesuatu pada diriku retak menjadi tekad. Bukan tekad yang didorong kebencian kosong, melainkan dorongan tegas untuk memperbaiki nasib kami. Ide membalas bukan sekadar membalas luka. Aku ingin membalikkan nasib sehingga kami memiliki pilihan, sehingga hinaan itu tak lagi bisa menginjak. Pertarungan batin itu kemudian mengambil bentuk-bentuk praktis. Di siang hari aku berpura-pura tenang, menata senyum seperti biasa. Namun di balik itu aku mulai membuat rencana, langkah-langkah kecil yang kelak menuntun pada kebebasan. Aku mencatat semua keterampilan yang pernah kumiliki, kemampuan menjahit dari masa sekolah, bakat berjualan yang pernah kuasah waktu ikut membantu ibuku, dan sedikit hubungan lama yang masih kukirim pesan ketika butuh saran. Setiap malam aku duduk bersama ibuku, berbicara pelan. Ia tidak menuntut balas. Ia malah mengingatkanku agar jangan biarkan amarah menenggelamkan nurani. Kekuatanmu bukan pada balas dendam, nak, katanya, suara serak karena menahan tangis. Kekuatanmu pada kemampuanmu bangkit, membuktikan pada dunia bahwa kita punya martabat. Kata-kata itu menenangkan sekaligus mengobarkan. Kuhapus kata balas dendam menjadi kata kerja, berusaha. Kutaruh fokus pada pekerjaan, menyusun sketsa usaha kecil yang bisa kulakukan tanpa banyak modal. Aku mulai menata keuangan kecil-kecilan di malam hari, menulis daftar pengeluaran, menghitung peluang, menimbang risiko. Rencana itu sederhana, bukan perlawanan spektakuler, melainkan akumulasi kebiasaan baru yang tiap hari memperkuat kita. Di rumah, setiap interaksi dengan suami menjadi ujian. Aku memilih tidak langsung meledak saat ia menolak membela, namun aku tak lagi menutup luka tanpa reaksi. Aku mulai berbicara tegas tentang harga diri kami, menuntut penjelasan tentang sikapnya. Ia sering menjawab dengan dingin atau menghindar. Kadang ia marah dan menuduhku berlebihan. Perdebatan itu menyakitkan, tapi juga membuka celah kecil untuk melihat apa yang sebenarnya ada di antara kami, sesuatu yang kini harus diputuskan. Pertarungan batin itu juga membuatku menilai ulang hubungan lain. Sahabat yang selama ini kusangka ada di sisiku, kolega yang hanya tersenyum di depan karena kepentingan. Beberapa hubungan kusaring, yang layak dipertahankan kuerat, yang merugikan kundur. Proses memilah ini menyakitkan karena beberapa orang yang kupercaya menunjukkan wajah asli mereka, ialah ujian berat lain dari hidupku. Suatu sore, aku berjalan sendiri ke pasar tempat ibuku biasa berdagang waktu muda. Melihat para pedagang kecil yang gigih, aku merasa tersentuh. Mereka menjual dengan kepala tegak, meski tak punya banyak. Dari situ kuhimpun keberanian. Kehidupan mandiri bukan ilusi. Dengan sedikit modal, kerja keras, dan strategi, aku bisa membangun sesuatu untuk ibuku dan diri sendiri. Di antara perencanaan dan kegelisahan, ada juga sisi rapuh yang tak bisa kubuang. Rasa rindu pada masa saat semua terasa aman. Rasa itu muncul ketika kutemukan foto masa kecil kami. Ibuku tersenyum di depan rumah kecil dengan cucian yang tergantung. Foto itu membuatku menangis lagi. Tapi air mata kini berisi tekad yang lebih jernih. Pertarungan batin semakin memantapkan pilihanku. Aku tidak akan menunggu suami berubah. Aku tidak akan merendahkan diri untuk tetap tinggal di bawah hinaan. Tapi aku juga tidak akan membalas dengan cara yang menenggelamkan nurani. Aku memilih bangkit, membangun kehidupan yang memungkinkan aku memutuskan sendiri nasib kami. Di pojok kamar, dalam bisik-bisik doa sebelum tidur, aku mengucapkan sumpah yang tak terdengar orang. Aku akan berjuang demi harga diri ibu dan martabatku sendiri. Bukan demi menaburkan derita, tetapi agar suatu hari mereka tahu betapa berbahayanya meremehkan hati yang dipenuhi tekad.
Malam itu, pertarungan batin tak lagi sekadar konflik, ia berubah menjadi peta. Di peta itu kutulis langkah-langkah nyata, belajar keterampilan baru, menabung dari pengeluaran kecil, mencari peluang usaha, dan menjaga kesehatan mental agar tetap mampu melangkah. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. Setiap hari yang kulalui adalah latihan menuju kebebasan. Dan dengan begitu, aku menutup bab pergulatan ini, bukan dengan amarah yang membabi buta, melainkan dengan rencana yang dipenuhi kesabaran, kerja keras, dan keyakinan bahwa luka dapat disembuhkan dengan hasil nyata, sebuah kehidupan yang tidak lagi tunduk pada hinaan orang lain. Keputusan itu bukanlah keputusan yang kuterima dengan ringan. Ia lahir dari berlembar-lembar luka, dari malam-malam panjang yang kusirami air mata dan doa, dari detik-detik ketika aku menyaksikan ibu diganjal pintu seperti sampah. Namun ketika akhirnya kata-kata itu keluar dari mulutku, tegas, jelas, tanpa ragu, rasanya ada udara dingin yang menghapus kabut kebimbangan. Aku pergi, kataku pendek pada suami, di hadapan mertuaku yang masih bermuka angkuh. Aku tak akan tinggal di rumah yang merendahkan ibuku. Ruangan seketika hening, kemudian meledak menjadi cacian dan cercaan. Suamiku menatapku dengan mata yang penuh kemarahan sekaligus ketidakpercayaan. Kau berani meninggalkan aku? Kau memilih ibu yang miskin itu. Suaranya meninggi, berusaha membuatku gentar. Mertuaku tertawa sinis, melipat tangan seolah sedang menyaksikan sandiwara. Ipar-ipar yang lain menambah komentar pedas, menyatakan bahwa keputusanku adalah bentuk pengkhianatan pada keluarga mereka. Kata-kata mereka tajam, ditujukan agar aku kembali menyerah. Tapi aku sudah tidak ingin lagi berdiri di tempat yang membelenggu harga diriku. Aku mengangkat kepala, menatap ke arah ibuku yang berdiri di sudut, mendukung dengan tatapan penuh harap. Di matanya ada cahaya bangga yang membuatku yakin akan pilihan ini. Malam itu kami mulai menyiapkan kepergian. Aku membawa beberapa pakaian, bukan banyak, hanya yang cukup untuk memulai. Cincin pernikahan yang dulu kubanggakan kubuka dari jariku. Hatiku nyeri saat melepaskannya, bukan karena kehilangan simbol cinta, tapi karena simbol itu kini melekat pada penghinaan. Dengan tangan gemetar kuberikan cincin itu ke suamiku, bukan untuk memohon tetap tinggal, tetapi sebagai akhir. Ambil, ini bukti bahwa aku pernah percaya padamu, kataku lirih. Suamiku membantingnya ke meja tanpa berkata apa-apa. Gerakan itu membuat dadaku panas, namun aku menahan tangis agar tidak memberi mereka kepuasan. Ibuku membantu menyiapkan tas kami, dengan gerakan yang cekatan meski tubuhnya lelah. Ia berbicara sedikit, memberi petua singkat yang menenteramkan. Kita mulai dari nol, nak. Yang penting kita punya harga diri. Saat kami menuruni tangga, suara tetangga mulai ramai. Ada yang menatap sinis, ada yang berbisik. Salah seorang tetangga lama yang selama ini tak banyak bicara menatap kami dengan mata iba. Sebuah pengingat bahwa dunia di luar rumah besar itu masih menyimpan manusia baik. Perasaan campur aduk menyertai langkah kami. Malu, lega, takut, dan harap bercampur menjadi satu. Perjalanan pulang ke rumah ibuku bukanlah perjalanan glamor. Hujan rintik sedikit menambah dingin malam. Jalan desa yang kami lalui berdebu, berliku, dan bahkan berbau asap warung kecil. Namun di setiap langkah ada kebebasan baru, kebebasan untuk tak lagi menelan hinaan demi mempertahankan status yang rapuh. Malam pertama di rumah kecil, ibu terasa sepi namun lebih jujur. Tidak ada megah, tidak ada ejekan, hanya suara kipas angin yang berdengung pelan dan aroma kopi yang diseduh sederhana. Kami duduk berdua, tangan ibuku menggenggam kuat tanganku seperti sandaran yang tak pernah goyah. Kita akan baik-baik saja, bisiknya. Aku percaya, meski ketakutan berbisik di sudut kepalaku tentang bagaimana kami akan bertahan. Keesokan paginya, kenyataan ekonomi menghantam keras. Tidak ada gaji rutin, tidak ada rekening bersama yang tebal, hanya tabungan kecil yang kucatat setiap bulan dengan susah payah sejak sebelum semua ini. Aku membuka lembar-lembar catatan, menghitung pengeluaran, menyusun rencana cepat. Ibu menawarkan untuk membantu menjual kue kecil di pasar.
sesuatu yang telah lama ia lakukan sebelum membesarkanku. Tawaran itu terasa seperti hadiah dan kuterima meski ada harga kerendahan yang harus kujalani. Di balik langkah-langkah praktis itu tumbuh pula luka yang tak kasat mata. Kabar dari suamiku yang menggema lewat pesan dingin, hinaan mertua yang semakin menjadi-jadi lewat kata-kata tetangga, hingga fitnah kecil yang mulai beredar di lingkungan. Beberapa orang menatap kami seolah kami telah melakukan kesalahan besar. Rasa malu sempat menyergap, namun aku menepisnya dengan menengadahkan muka. Lebih baik hidup sederhana dengan martabat, daripada mewah namun terus diinjak. Keputusan ini memaksa aku cepat dewasa. Aku mencari peluang kecil, menawar pekerjaan menjahit pesanan tetangga, menawarkan jasa menyiapkan kue untuk acara kampung, bahkan menulis proposal kecil untuk pinjaman dana mikro. Setiap telepon yang kuterima memacu jantung, antara harap dan takut. Aku belajar menawar harga, merawat hubungan dengan pembeli, dan menjaga kualitas meski modal kecil. Di malam-malam yang panjang, aku sering memandang foto-foto lama di dinding rumah ibu. Wajah-wajah yang dulu sederhana, kini terasa seperti penopang semesta. Aku menulis di buku catatan, barang siapa yang menghina kita akan melihat perubahannya. Tapi bukan untuk balas dendam, untuk menunjukkan bahwa martabat lebih kuat dari kemewahan palsu. Ada hari-hari ketika rindu pada rumah lama menyergap. Ada juga hari ketika aku merasakan kelegaan tak terkatakan karena tak lagi harus menelan hinaan setiap jam. Di antara dua kutub itu, aku memilih bekerja, untuk membangun, memperbaiki, dan menata hidup yang baru. Keputusan yang berat itu bukan akhir, melainkan awal perjuangan. Di setiap langkah sederhana, ada penebusan bagi luka yang pernah ada. Dan di setiap keringat yang jatuh, ada doa yang kupanjatkan agar suatu hari nanti ibu bisa hidup dengan wajah terangkat, tanpa harus menunduk karena hinaan orang lain. Pagi itu matahari terasa berbeda. Sinar lembutnya menembus jendela rumah kecil ibu, seolah memberi harapan baru. Aku bangun lebih awal, menatap wajah ibu yang sedang menyiapkan dagangan kue di meja kayu tua. Tangannya cekatan, meski keriput dan letih jelas terlihat. Aroma manis kue yang baru matang memenuhi ruangan, bercampur dengan semangat yang entah dari mana datangnya. "Ibu, biar aku bantu," kataku sambil menggulung lengan baju. Ibu tersenyum samar. "Kita mulai dari kecil, nak. Tak usah malu. Keringat dari usaha sendiri lebih mulia daripada bergantung pada belas kasihan orang lain." Kalimat itu menancap dalam dadaku. Kami pun berjalan ke pasar, menenteng dagangan dengan harapan bisa laku meski sedikit. Aku membawa sebuah bakul berisi kue, sementara ibu membawa termos kecil berisi kopi dan teh manis. Jalan tanah yang becek selepas hujan tak membuat langkah kami goyah. Di pasar, tatapan orang-orang bercampur. Ada yang ramah menyapa, ada pula yang berbisik-bisik sambil melirik dengan tatapan merendahkan. Aku tahu, sebagian dari mereka sudah mendengar cerita miring tentangku, tentang bagaimana aku diusir dari rumah mertua, bagaimana aku dianggap gagal dalam rumah tangga. Namun, ketika kue-kue itu mulai dibeli satu persatu, aku merasakan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Uang yang kuterima memang tidak banyak, tapi setiap lembarannya terasa jauh lebih berharga daripada apapun yang pernah diberikan suamiku. Itu bukan sekadar uang, itu bukti keringat, bukti perjuangan. Hari-hari berikutnya, perjuangan makin nyata. Kami harus bangun dini hari untuk membuat adonan, harus rela kaki pegal berdiri berjam-jam di pasar, harus menghadapi tawar-menawar yang kadang melelahkan. Ada pembeli yang menghina harga dagangan kami terlalu mahal, ada yang meremehkan kualitasnya hanya karena kami tampak miskin. Namun aku belajar menahan hati, belajar menjawab dengan senyum dan kelembutan. "Kalau tidak cocok, tidak apa-apa, Bu. Semoga rezeki jenengan banyak hari ini," ucapku suatu kali pada seorang pembeli yang mengejek. Aneh, tapi sikap sabar itu justru membuat banyak orang mulai menghargai kami. Tak berhenti di pasar, aku mulai mencari cara untuk memperluas usaha. Aku menawarkan kue ke warung-warung kecil, menitipkan beberapa di sekolah dekat rumah,
bahkan mencoba memasarkan lewat teman-teman lama yang masih berhubungan baik denganku. Ada yang menolak, tapi ada juga yang mendukung dengan tulus. Sedikit demi sedikit, dagangan kami mulai dikenal. Di sisi lain, perjuangan bukan hanya soal fisik, batin kami pun diuji. Malam-malam sering kulewati dengan menangis diam-diam di kamar, mengenang bagaimana dulu aku hidup dalam rumah besar dengan segala fasilitas. Kini, aku tidur di ranjang kayu sempit, ditemani suara tikus di atap. Tapi setiap kali rasa lemah datang, aku hanya perlu menoleh ke arah ibu yang selalu tersenyum meski tubuhnya letih. "Jangan menyerah, Nak," kata ibu sambil mengelus kepalaku suatu malam. "Biarkan mereka yang menghina menonton dari jauh. Tugas kita hanya bekerja dan berdoa." Aku mulai menguatkan diri. Aku membaca buku-buku kecil tentang usaha, tentang cara mengatur keuangan, bahkan belajar sedikit demi sedikit tentang pemasaran. Dari HP bututku, aku mencoba memotret kue kami dan mengunggahnya di media sosial. Ternyata ada beberapa orang yang tertarik, dan pesananku mulai bertambah. Semakin hari, semangatku kian membara. Aku tak lagi hanya menjual kue. Aku mulai menerima pesanan untuk acara kecil, arisan, pengajian, ulang tahun. Meski dapur kami kecil, aku dan ibu bekerja hingga larut malam demi memenuhi pesanan. Tangan kami sering penuh tepung, wajah kami dipenuhi keringat. Tapi setiap kali pesanan selesai tepat waktu, rasanya ada kepuasan yang tak ternilai. Namun perjuangan ini tidak tanpa hambatan. Ada saat dagangan tidak laku, ada saat bahan baku naik harga, ada pula ketika hujan deras membuat pasar sepi pembeli. Pernah suatu hari, dagangan kami hampir tak ada yang terjual. Aku menatap ibu dengan mata basah, sementara ia hanya berkata lirih, "Hari ini sepi, besok kita coba lagi." Itulah awal perjuangan baru kami, penuh jatuh bangun, penuh luka dan peluh, namun juga penuh harapan. Di balik segala kesulitan, ada nyala kecil yang terus tumbuh dalam diriku. Tekad untuk bangkit, untuk membuktikan bahwa hinaan mereka suatu hari akan tertelan oleh kenyataan. Aku tahu perjalanan masih panjang. Tapi satu hal sudah jelas. Aku tidak lagi berdiri sebagai istri yang diinjak mertua dan suami, melainkan sebagai seorang anak yang berdiri tegak bersama ibunya, membangun hidup dari abu kehancuran. Dan itulah awal kemenangan kami. Hari-hari yang penuh keringat itu perlahan mulai menampakkan hasil. Usaha kecil yang dulu hanya berupa beberapa baki kue di pasar kini berubah menjadi permintaan yang semakin banyak. Telepon genggamku yang dulu jarang berbunyi, kini hampir setiap hari ada pesan masuk. Entah dari tetangga, dari teman lama, atau bahkan orang yang sama sekali tidak kukenal. Semuanya meminta pesanan kue dan jajanan. "Astaga, Nak, ini benar pesan semua?" tanya ibu dengan mata berbinar, sambil menunjukkan daftar pesanan yang kutulis di buku lusuh. Aku mengangguk sambil tersenyum lelah. "Iya, Bu. Minggu depan kita harus siapkan untuk acara syukuran di 3 tempat berbeda." Ibu menutup mulutnya, antara kagum dan cemas. "Dulu kita hanya berjualan di pasar. Sekarang, orang-orang mencari kita." Masya Allah. Aku melihat air mata menetes di pipinya. Tapi kali ini bukan air mata luka, melainkan air mata syukur. Nama usaha kecil kami mulai bergaung di lingkungan sekitar. Orang-orang tak lagi memandang rendah saat aku lewat membawa bakul besar. Sebaliknya mereka justru menyapa dengan ramah. "Mbak, nanti kalau ada arisan, pesenin kue ya," kata salah satu tetangga yang dulu pernah mencibir pakaian sederhanaku. Aku hanya tersenyum. Meski dalam hati aku masih mengingat jelas luka hinaan itu. Namun aku memilih diam, membiarkan kesuksesan kecil ini yang menjawab. Ibu pun perlahan menjadi sosok yang dihormati. Banyak orang terkejut dengan kepribadiannya yang sederhana, penuh kesabaran, dan tidak pernah membalas hinaan dengan kata-kata kasar. Beberapa kali aku mendengar orang-orang berkata, "Ibunya baik sekali ya, pantes anaknya kuat." Kalimat itu membuat hatiku hangat. Namun di balik senyum, perjuangan masih berat. Kami bekerja hingga larut malam, tangan kami sering pegal karena harus mengaduk adonan berulang kali. Listrik di rumah kecil sering padam karena peralatan seadanya dipakai terlalu keras.
Kadang kami terpaksa memasak dengan lampu minyak agar pesanan tetap selesai tepat waktu. Pernah suatu malam, saat adonan gagal mengembang, aku hampir putus asa. Keringat bercucuran, mataku panas karena kurang tidur. Tapi ibu menepuk pundakku. "Nak, jangan menyerah hanya karena sekali gagal. Hidup pun begitu, kita jatuh, lalu bangun lagi." Kata-kata itu yang membuatku kembali kuat. Perlahan tapi pasti, hasil kerja keras mulai terlihat. Dari uang yang kami kumpulkan, aku bisa membeli peralatan sedikit lebih baik. Kompor baru, loyang yang lebih besar, bahkan akhirnya kulkas kecil untuk menyimpan bahan. Setiap barang yang masuk ke rumah kecil kami bukan sekadar benda, tapi simbol perjuangan. Aku masih ingat hari ketika seorang pelanggan yang cukup terpandang di kota datang sendiri ke rumah untuk memesan. Ia berkata, "Saya dengar dari teman, kue buatan Anda enak sekali. Bisa buatkan untuk acara pernikahan anak saya." Dadaku hampir meledak oleh rasa haru. Dari rumah kecil di gang sempit ini, pesanan untuk acara besar datang menghampiri. Malam itu aku menangis dalam doa, berterima kasih kepada Allah atas jalan yang dibukakan. Tanpa kusadari, nama kami mulai harum. Orang-orang menyebut kami bukan hanya karena kue yang enak, tapi juga karena keramahan ibu yang selalu menyapa dengan tulus. Dari sana, aku menyadari satu hal, sukses bukan hanya soal uang, tapi juga tentang hati yang tulus dalam setiap langkah. Yang ironis, suami dan mertuaku sama sekali tidak tahu menahu tentang perkembangan ini. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka, merasa sudah membuang beban ketika mengusirku. Namun dalam hatiku, aku tahu, semakin lama aku melangkah, semakin dekat pula hari di mana mereka akan mendengar namaku lagi. Bedanya, kali ini aku tidak akan berdiri sebagai menantu yang direndahkan, melainkan sebagai perempuan yang bangkit bersama ibunya. Dan di malam-malam sunyi, ketika semua pesanan selesai dikemas, aku duduk di samping ibu sambil menyeruput teh hangat. Kami saling menatap dengan senyum lelah tapi puas. "Ibu," kataku pelan, "dulu mereka mengusir kita dengan hinaan. Tapi lihat sekarang, kita bisa berdiri, meski hanya dengan tangan sendiri." Ibu menggenggam tanganku erat. "Nak, kesuksesan sejati bukan saat orang-orang tahu kita berhasil, tapi saat kita bisa tersenyum tanpa lagi membawa luka. Biarlah mereka nanti melihat sendiri, kita tak perlu menjelaskan apa-apa." Aku menunduk, mencium tangannya. Air mataku menetes lagi, kali ini bukan karena sakit, melainkan karena bahagia. Perlahan, sukses itu datang, seperti cahaya pagi yang mengusir gelap malam. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga mereka. Awalnya hanya bisik-bisik di kalangan tetangga, lalu berkembang jadi obrolan di arisan, hingga akhirnya terdengar langsung oleh mertuaku dan juga suamiku. Mana mungkin aku bisa membayangkan suara sinis mertuaku. Perempuan miskin itu tiba-tiba sukses? Jangan-jangan ada lelaki lain yang membiayai. Ucapan itu sampai padaku lewat tetangga yang tak sengaja mendengar. Hati ini perih, bukan karena aku terkejut, tapi karena aku tahu, sekaya apapun aku nanti, di mata mereka aku selalu dianggap rendah. Namun kali ini, aku tidak menunduk. Aku hanya tersenyum, menatap rumah besar itu dari jauh sambil bergumam, "Biarlah waktu yang menjawab." Hari-hari berlalu, dan kabar tentang usahaku makin menyebar. Foto-foto kue buatan kami mulai banyak beredar di media sosial. Orang-orang memuji kualitas dan rasanya, bahkan beberapa media lokal meliput tentang usaha kecil yang tumbuh dari gang sempit. Suatu siang, aku dan ibu sibuk mengemas pesanan besar untuk sebuah acara pernikahan. Di tengah kesibukan itu, seorang tamu tak terduga datang. Suamiku. Ia berdiri di depan pintu rumah kecil kami, mengenakan kemeja rapi, tapi wajahnya tegang. Aku terdiam sejenak, melihat sosok yang dulu pernah jadi pelindung, kini hanya jadi bayangan asing. "Kamu," suaranya bergetar, antara terkejut dan tidak percaya. Matanya menatap tumpukan pesanan yang siap diantar. Aku hanya menjawab singkat, "Ada perlu apa?" Aku dengar kamu sekarang sukses." Ucapannya terpotong-potong.
Aku mengangkat dagu, menatap lurus ke arahnya. Sukses? Aku tidak tahu apa arti sukses menurutmu. Tapi yang jelas, semua ini hasil kerja keras aku dan ibuku. Bukan belas kasihan siapapun. Bukan pula hasil menumpang hidup di rumah orang lain. Suamiku terdiam. Kata-kata itu menamparnya. Aku bisa melihat dari wajahnya yang memerah. Tak lama, mertuaku pun datang. Dengan langkah angkuh, ia memasuki halaman rumah tanpa permisi. Hah, jadi ini benar? Kamu dagang kue, lalu orang-orang bilang kamu hebat? Jangan bikin malu keluarga. Aku yakin, pasti ada laki-laki lain yang bantu kamu. Perempuan miskin tidak mungkin bisa seperti ini sendiri. Kalimat itu membuat darahku mendidih. Ibu yang sedang duduk di kursi kecil menunduk, menggenggam tangannya erat menahan perasaan. Aku berdiri, menatap mata mertuaku dengan tajam. Cukup, Bu. Jangan lagi rendahkan kami. Semua orang tahu bagaimana aku dan ibuku berjuang dari nol. Kalau ibu masih mau percaya fitnah, silakan. Tapi jangan pernah menginjakan kaki di rumah ini untuk menghina lagi. Suara hatiku bergetar, tapi aku tetap tegas. Mertuaku tersentak. Suamiku hanya bisa menunduk, seolah tak sanggup menahan malu. Mereka terbiasa melihatku tunduk dan diam, tapi hari ini berbeda. Aku sudah berdiri dengan harga diriku sendiri. Sejak saat itu, cibiran mereka berubah arah. Awalnya mereka menuduhku tidak mungkin berhasil. Kini mereka mulai merasa terancam oleh kenyataan. Orang-orang di sekitar sudah melihat bukti nyata, bukan sekadar omongan. Hebat sekali ya, usaha anak dan ibunya itu, kata tetangga. Benar, aku pesan kemarin. Rasanya enak sekali. Mereka memang pantas sukses. Bisikan-bisikan seperti itu makin melukai mertuaku. Dulu mereka berdiri di puncak gengsi, tapi kini cibiran yang dulu mereka lontarkan justru berbalik menjadi ejekan bagi diri mereka sendiri. Aku belajar satu hal dari semua ini. Kadang balasan terbaik untuk hinaan bukan dengan membalas kata-kata, tapi dengan menunjukkan keberhasilan nyata. Dan setiap kali aku melihat ibu tersenyum lega, hatiku semakin yakin, cibiran itu kini tak lagi menjatuhkan kami. Justru menjadi bahan bakar untuk terus melangkah maju. Hari itu, undangan resmi sebuah acara penghargaan usaha kecil menengah sampai ke tanganku. Namaku tercantum sebagai salah satu penerima apresiasi atas perjuangan dan keberhasilan membangun bisnis dari bawah. Membacanya, aku tertegun cukup lama. Hati bergetar, bukan karena kebanggaan semata, melainkan rasa syukur atas jalan panjang penuh luka yang kini mulai menampakkan maknanya. Ibu, kita diundang, kataku sambil menyerahkan kertas undangan. Ibu membuka kacamatanya, menatap lembaran itu dengan tangan bergetar. Masya Allah, siapa sangka anak ibu bisa sampai ke titik ini. Air matanya jatuh, kali ini bukan karena dipermalukan, melainkan karena dihargai. Aku menggenggam tangannya erat. Ini bukan aku saja, Bu. Tanpa ibu, aku tak akan punya kekuatan. Hari acara itu tiba. Gedung balai kota dipenuhi tamu penting, pengusaha, pejabat, media, dan tokoh masyarakat. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, elegan tanpa berlebihan. Rambutku ditata rapi, wajahku dipoles lembut. Untuk pertama kalinya aku melihat bayangan diriku di cermin tanpa perasaan hina. Aku berdiri sebagai perempuan yang sudah bangkit. Di sampingku, ibu tampil anggun dengan kebaya sederhana berwarna hijau lembut. Meski pakaiannya tak mahal, setiap orang yang melihatnya menyapa dengan hormat. Aura ketulusan dan ketabahannya membuat siapapun menundukkan kepala. Saat kami memasuki ruangan, sorot mata orang-orang beralih. Ada yang tersenyum, ada yang mengangguk penuh kagum. Suara bisik-bisik terdengar di telingaku. Itu dia, pengusaha kue sukses yang ceritanya viral. Dan di tengah keramaian itu, mataku bertemu dengan mereka. Suamiku, mertuaku. Aku bisa melihat keterkejutan di wajah mereka. Mertua yang dulu mengusir ibu dengan hinaan, kini ternganga melihat bagaimana orang-orang berebut menyalami ibu. Suamiku berdiri kaku,
menatapku dari ujung kepala hingga kaki, seolah tak percaya perempuan yang pernah ia dorong keluar rumah kini tampil dengan wibawa dan elegan. Aku tidak menghindar. Aku berjalan melewati mereka dengan langkah tegap, ibu di sampingku. Senyumku tenang, tapi dingin. Senyum yang bukan lagi milik menantu penurut, melainkan perempuan yang sudah lepas dari belenggu mereka. Acara dimulai. Nama kami dipanggil, dan aku maju ke panggung bersama ibu untuk menerima penghargaan. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Lampu sorot menyorot wajahku, dan di bawah sana aku bisa melihat jelas ekspresi mertuaku, campuran antara penyesalan, malu, dan pahit. Ibu adalah alasan saya berdiri di sini hari ini, ucapku saat memberi sambutan. Dulu beliau sering dihina karena penampilannya yang sederhana. Tapi dari kesederhanaan itulah lahir kekuatan. Dari tangan beliau, dari doa beliau, saya belajar arti perjuangan. Penghargaan ini bukan milik saya saja, tapi milik ibu saya. Tanganku menggenggam tangan ibu erat di atas panggung. Suara tepuk tangan kembali menggema. Beberapa orang bahkan meneteskan air mata. Dan aku tahu, tepat di kursi tamu undangan itu, suamiku dan mertuaku sedang terbakar malu. Setelah acara usai, banyak orang datang menghampiri kami. Mereka menyalami ibu, memujinya, bahkan ada yang memeluknya sambil berkata, "Hebat sekali ibu ini, sabar, tabah, dan begitu mulia." Aku melirik ke arah mertuaku. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar ingin bicara tapi tertahan. Suamiku hanya menunduk, seperti tak sanggup menatapku. Aku melangkah mendekati mereka, sekadar memberi salam. "Assalamualaikum." Suaraku datar, tanpa getaran emosional. Waalaikumsalam," jawab suamiku, matanya penuh keraguan. Mertuaku mencoba tersenyum kaku. Kamu luar biasa sekarang." Aku hanya menatap sekilas, lalu berkata lirih tapi jelas, "Semua ini karena doa seorang ibu. Doa yang dulu kalian rendahkan." Mereka terdiam. Aku tidak memberi mereka kesempatan lebih jauh. Aku menggandeng tangan ibu dan berjalan pergi. Pundakku tegak, langkahku mantap. Aku tahu, untuk pertama kalinya, mereka merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan dalam kehinaan oleh orang yang pernah mereka hina. Itulah pertemuan tak terduga itu, saat segala cibiran dan ejekan berbalik arah. Aku tak perlu berteriak membalas dendam. Cukup dengan berdiri tegak bersama ibu, dunia sudah memperlihatkan siapa yang sebenarnya kalah. Ruangan itu mendadak hening. Semua mata tertuju pada kami. Ucapan yang baru saja meluncur dari bibirku bukan hanya sekadar balasan, tapi tamparan keras yang merobek harga diri mereka. Mertua yang dulu selalu bicara tinggi kini tak kuasa menegakkan kepala, wajahnya memerah menahan malu. Suamiku, yang biasanya lantang membela ibunya, hanya terdiam kaku. Seolah kata-kataku berhasil menelanjangi semua kesombongan yang mereka banggakan. Aku berdiri tegak, bersebelahan dengan ibuku. Tangannya yang kasar karena sering bekerja masih kugenggam erat. Bagiku, genggaman itu adalah pengingat. Semua luka yang pernah mereka goreskan, semua hinaan yang pernah mereka lontarkan, kini terbalaskan bukan dengan amarah, melainkan dengan bukti nyata. Ibu saya memang berpakaian sederhana. Tapi di balik kesederhanaannya, ada martabat yang tidak bisa kalian beli dengan harta. Lanjutku, dengan suara tegas yang bergetar oleh emosi. Kalian boleh mengusir kami, menertawakan kami, merendahkan kami. Tapi hari ini, semua orang bisa melihat siapa yang sebenarnya berharga. Beberapa tamu yang hadir bertepuk tangan pelan, memberikan dukungan tanpa perlu kata-kata. Tatapan mereka penuh simpati padaku dan ibuku. Bahkan beberapa pejabat yang hadir mengangguk kecil, seakan mengamini setiap kalimatku. Ibuku menatapku, matanya berkaca-kaca. Namun ia tak berkata apa-apa, hanya menggenggam tanganku lebih erat. Aku tahu, jauh di dalam hatinya, ia tak pernah ingin membalas dendam. Tapi aku juga tahu, ia bangga padaku. Bangga karena aku berani berdiri melawan ketidakadilan. Mertuaku mencoba membuka mulut. Suaranya bergetar.
Kami tidak bermaksud sejauh itu. Kami hanya... Aku menatapnya tajam, memotong ucapannya. Sudah cukup. Penjelasan kalian tidak akan menghapus luka yang sudah kalian ukir di hati ibu saya. Tidak ada kata maaf yang bisa menghapus penghinaan yang pernah kalian lakukan. Hari ini, biarkan saja semua orang tahu bagaimana kalian dulu memperlakukan kami. Suamiku akhirnya angkat bicara, suaranya lirih. Aku salah. Aku terlalu membiarkan egoku. Tolong beri aku kesempatan. Aku menggeleng pelan, senyum tipis terlukis di wajahku. Senyum yang lebih menusuk daripada air mata. Kesempatan itu sudah kuberikan dulu, ketika aku memilih bertahan meski ibuku dihina. Tapi kau justru menutup mata dan berdiri di belakang mereka. Kini, aku sudah menemukan jalanku sendiri. Dan di jalan ini, tidak ada lagi tempat untukmu. Hening kembali menguasai ruangan. Kali ini, bukan hanya mereka yang terdiam, tapi juga semua yang hadir ikut menahan napas. Suara hatiku bergema kuat dalam kepalaku. Inilah balasan yang sesungguhnya. Bukan dengan caci maki, bukan dengan air mata, melainkan dengan kemenangan yang lahir dari kerja keras dan keteguhan hati. Aku menggandeng ibuku meninggalkan ruangan itu. Setiap langkah terasa ringan, seakan beban masa lalu yang selama ini menindih dadaku telah terhempas jauh. Sementara di belakangku, kulihat jelas bagaimana mertua dan suamiku tertunduk, menanggung malu yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Dan aku tahu, itu adalah balasan yang paling menyakitkan. Aku menatap wajah ibuku yang penuh keriput namun bercahaya. Senyumnya sederhana, tapi di balik itu ada kekuatan besar yang selama ini menopang langkahku. Kata-katanya menembus jauh ke dalam hatiku. Nak, kita tidak perlu balas dendam dengan kebencian. Cukup buktikan dengan keberhasilan. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku sadar, selama ini aku mengira keberhasilan yang kuraih hanyalah bentuk perlawanan terhadap penghinaan mereka. Tapi sesungguhnya, keberhasilan itu adalah hadiah untuk ibuku, wanita yang tak pernah berhenti mendoakan dan mendukungku meski dihina, direndahkan, bahkan diusir. Hari-hari berikutnya, kami semakin fokus pada usaha. Toko kami tak lagi sekadar kios kecil di sudut pasar, melainkan berkembang menjadi jaringan usaha yang dikenal luas. Para karyawan menghormati ibuku, memanggilnya Bu Haji, meski beliau tetap berpakaian sederhana dengan kebaya lusuh kesayangannya. Saya nyaman begini, katanya sambil tersenyum setiap kali ada yang menyarankan beliau berpakaian lebih mewah. Aku sering melihat orang-orang terdiam kagum ketika menyaksikan bagaimana ibuku, yang dulu dianggap hina, kini diperlakukan bak sosok panutan. Setiap langkahnya selalu membawa ketenangan. Setiap nasihatnya, bahkan untuk para pengusaha besar sekalipun, mengandung makna yang dalam. Sementara itu, kabar tentang keadaan mertuaku dan suamiku sampai juga ke telingaku. Usaha keluarga mereka yang dulu besar perlahan merosot. Investasi gagal, kerja sama bisnis hancur. Rumah megah mereka harus dijual. Hidup yang dulu penuh kemewahan kini berubah menjadi kesulitan. Suatu sore, ketika aku dan ibuku sedang duduk di teras rumah sederhana kami yang kini direnovasi indah, seorang tamu datang. Aku tertegun melihat siapa yang berdiri di depan pagar. Suamiku bersama mertuaku. Wajah mereka lusuh, jauh berbeda dari dulu yang selalu menatap kami dengan penuh kesombongan. "Bolehkah kami masuk?" Suara mertuaku lirih, hampir tak terdengar. Aku menatap ibuku, mencari isyarat. Ibuku hanya tersenyum, lalu berkata, "Buka pintunya, Nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Kadang mereka jatuh agar belajar rendah hati." Kami pun duduk bersama. Suasana hening, hanya suara burung sore yang terdengar. Mertuaku menunduk, suaranya bergetar. "Kami salah, sangat salah. Kami buta oleh gengsi dan kesombongan. Kami menghina kalian, padahal seharusnya kami bersyukur memiliki menantu yang baik." Suamiku menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku menyesal, sangat menyesal. Saat kau pergi, aku baru sadar betapa besar arti dirimu. Tapi semua sudah terlambat.
Aku tahu aku tak pantas lagi meminta kesempatan. Hatiku bergetar. Aku bisa saja meluapkan semua sakit hati, tapi aku teringat kata-kata ibuku, tidak perlu balas dendam dengan kebencian. Aku menarik napas panjang, lalu berkata tenang, aku sudah memaafkan kalian sejak lama. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Aku memilih jalan hidupku sendiri bersama ibu. Biarlah masa lalu menjadi pelajaran untuk kita semua. Air mata jatuh di pipi suamiku. Mertuaku terisak. Tapi aku berdiri tegak, dengan hati yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu, inilah saatnya harga diri yang pernah diinjak kini kembali sepenuhnya. Ketika mereka pergi, ibuku menggenggam tanganku. Nak, kau sudah membuktikan bahwa balas dendam terbaik adalah hidup bahagia dan bermartabat. Aku tersenyum, memandang langit sore yang berwarna keemasan. Iya, Bu. Kini aku mengerti, cinta seorang anak kepada ibunya bisa mengubah segalanya. Di detik itu, aku merasa damai. Luka lama benar-benar sembuh, dan harga diri yang hilang akhirnya kembali, lebih kokoh dari sebelumnya.